semuanya. Halo, kembali lagi bersama aku Ismi dalam ini adalah video jurnal part 7. Yeay. Di part 7 ini jadi aku tuh masuk ke kelas aku terlambat. Jadi aku masuk ke kelas yang lain, yaitu kelas D gitu. Tapi aku juga dapat ilmunya, dapat pembahasannya di kelas aku, dan aku juga dapat ilmu dan pembahasan juga di kelas D. Namun sejauh yang aku pahami dari kedua kelas ini, ya alhamdulillah sesi diskusinya muncul. Masing-masing dari penanya, penjawab itu mempertahankan argumennya gitu kan. Dan aku cukup senang dan menurut aku seru banget gitu. Nah kalau misalkan dibandingin tuh antara keduanya ya sama-sama aja gitu, sama-sama asik, sama-sama enjoy, sama-sama menarik pembahasannya. Namun yang membedakan adalah ketika menjawab mungkin ya, karena gini karena gini, waktu aku masuk kelas C, kelas aku gitu kan, nah ternyata aku tuh nggak sendirian telatnya. Nah teman aku juga yang ambis, dia juga itu telat gitu. Jadi kita penuh, memoriku penuh. Oke lanjut. Jadi di dua sesi menurut aku, kelas C dan kelas D, jadi teman aku itu dia bertanya, pertanyaannya itu sama. Jadi ke kelas aku sama, ke kelas D juga sama. Dan kurang lebih pertanyaannya itu tentang kepenulisan. Nah, tapi yang bisa aku garis bawahi dan yang aku pengen bahas di sini adalah tentang skenario dan skrip. Jadi ada pertanyaan dari salah satu teman aku di kelas D. Dia menanyakan perihal apa bedanya skrip dengan skenario. Nah, yang aku pahami sebelum teman-teman aku menjawab itu, maksudnya gini lah, skenario dan skrip. Skenario itu adalah gambaran yang dia itu digarisbawahi. Kalau misalkan skrip itu dia itu umum, maksudnya kayak kalau skrip itu ya setiap adegan itu dia harus ada skripnya kan, harus ada dialognya kan. Nah kalau misalkan skenario itu dia membahas tentang apa aja adegan, seperti apa aja yang nantinya itu bakal dilakukan, kurang lebih seperti itu. Dan gimana ya, oh iya, dan ini juga menjadi perdebatan nih. Jadi itu cukup dibahas dan cukup diperdebatkan antara contoh dan pembahasan. Jadi itu contoh film yang diajukan atau yang digambarkan, yang digarisbesarkan oleh kelompok di kelas D itu menurut teman dan menurut aku juga gitu, itu tuh nggak seimbang gitu, nggak nggak ada keterpaduan gitu ya. Dan akhirnya di sana tuh cekcok banget, yang akhirnya menimbulkan perdebatan yang sama-sama semuanya mempertahankan argumennya masing-masing. Dan aku juga kekeh gitu, maksudnya kalau misalkan kita menjelaskan sesuatu artinya kita harus bisa mencontohkannya dengan relevan gitu kan. Kalau misalkan kita menjelaskan sesuatu, misalkan kita menjelaskan A tapi kita mencontohkannya B, itu kan nggak relevan ya, nggak masuk gitu. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan A dan kita juga mencontohkan A, ya artinya artinya relevan kan, artinya seimbang, berkesinambungan gitu. Dan yang aku pengen tuh maksudnya kalau misalnya mau mencontohkan ya harus berkesinambungan kayak gitu. Tapi lagi-lagi karena dosen pengampu kita juga memperbolehkan contohnya itu dari film apa saja dan seperti apa saja, jadi aku juga nggak bisa yang kayak gimana-gimana. Nah jadi yang ingin aku sampaikan adalah bahwa skenario itu adalah garis besarnya suatu produksi film gitu. Nah kalau misalkan
skrip itu dia itu lebih ke spesifik adegannya. Maksudnya kalau misalkan adegannya nangis, berarti dia mau ngomong apa nih, kayak gitu. Seperti itu aja sih. Jadi gimana? Abis ini kita UTS. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jadi kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.